Ini tadi masalah makam Ibrahim. Sekarang mengenai mengusap dan mencium kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan kuburannya kiai lagi, bukan kuburannya sahabat. Sekarang kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang termulia di alam semesta ini. Kata Al-Halimi, wa naha ba'du ahli ilmi anil ilsaqil batn wa dhahr bi jidaril qabr wa masahi bil yad wa dzalika minal bid'ah. Sebagian ulama melarang untuk menempelkan perut dan punggung di kuburan dan mengusapnya dengan tangan, dan ini termasuk bid'ah. Termasuk apa? Bid'ah. Kemudian Al-Ghazali berkata dalam Ihya Ulumuddin, "Wa laysa minas sunnah an yamassal jidara wala an yuqabbilahu, balil wuqufi min bu'din aqrabi lil ihtiram." Ini tentang kuburan Nabi. Bukan termasuk sunnah seorang mengusap dinding kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam atau menciumnya, tidak termasuk sunnah. Tetapi berdiri dari jauh ini lebih utama untuk menunjukkan penghormatan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau berkata, "Fa innal massa wat taqbila lil masyahid adatun nasara wal yahud." Karena mengusap dan mencium kuburan-kuburan merupakan tradisinya orang Yahudi dan Nasrani. Yang bilang begini siapa? Al-Ghazali. Kita ingatkan kepada saudara-saudara kita yang terjerumus dalam praktek-praktek ini. Para ulama Syafi'iyah mengingkari hal seperti ini. Dan mengusap-ngusap kuburan, mencium-cium kuburan, apalagi mengambil pasirnya, merupakan kebiasaan orang Yahudi dan Nasrani dan kebiasaannya orang-orang Syiah Rafidhah. An-Nawawi berkata, "Far'un la yajuzu an yutafa bi qabri Nabi sallallahu alaihi wasallam." Tidak boleh tawaf di kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini perkataan Nawawi. Wa yukrahu ilsaqu adh-dhahr wal batn bi jidaril qabr, dan dilarang dan makruh, dibenci menempelkan punggung. Dan saya ingat, saya ulangi lagi, kalimat makruh ini terkadang maknanya apa? Haram dalam mazhab Syafi'i. Dan dimakruhkan menempelkan punggung dan perut ke kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qalahu Abu Ubaidillah Al-Halimi dan wa ghairuhu. Dan ini perkataan Al-Halimi dan yang lainnya. Qalu, mereka juga berkata, wa yukrahu masahu bil yad wa taqbiluhu. Dan dibenci juga mengusap kuburan Nabi dengan tangan dan menciumnya. Balil adab an yab'uda minhu kama yab'udu minhu law hadarahu fi hayatihi sallallahu alaihi wasallam. Akan tapi adab yang benar, dia dari jauh sudah cukup, sebagaimana tatkala Nabi masih hidup, maka dia pun dari jauh sudah cukup. Dari jauh Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala masih hidup, apalagi sudah meninggal dunia. Hadza huwa shawab alladhi qalahu ulama wa atbaqu alaihi. Perhatikan ini. Imam Nawawi mengatakan, inilah pendapat yang benar, larangan untuk mengusap dan mencium kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang telah diucapkan oleh para ulama dan mereka telah sepakat akan hal ini. Wa atbaqu alaihi. Wala yaqtar bi mukhalafati katsirin minal awam wa fi'lihim dzalik. Dan janganlah terpedaya, wala yuqtar, janganlah terpedaya dengan penyelisihan banyak orang-orang awam yang mereka mengusap-usap, mencium-cium. Fa innal iqtida' wal amal innama yakunu bil ahadits sahihah. Karena beramal harus berdasarkan hadis-hadis yang sahih dan perkataan para ulama. Wala yultafat ila muhdatsatil awam wa ghairihim wa jahalatihim. Perhatikan Imam Nawawi. Dan jangan kalian melirik, ya, perbuatan-perbuatan bid'ah yang dilakukan oleh orang-orang awam, muhdatsatil awam, perbuatan-perbuatan bid'ah yang dilakukan orang awam dan kebodohan-kebodohan mereka. Di sini jelas Imam Nawawi rahimahullah menghukumi perbuatan orang-orang awam yang mereka mengusap-usap kuburan dan mencium-cium kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai perbuatan bid'ah, muhdatsatihim, perbuatan-perbuatan bid'ah mereka, dan jahalatihim, dan kebodohan mereka. Para hadirin rahmatillah subhanahu wa taala, oleh karenanya ini jelas perkataan para ulama Syafi'iyah, tidak boleh sembarang orang untuk mencari keberkahan tanpa ada dalil, ya. Di antara kesalahan dalam mencari berkah adalah masalah kuburan, mengusap-usap kuburan, mengambil pasir di kuburan, ya, mencium kuburan. Ini semua adalah bentuk kebodohan yang dinyatakan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala. Namun menyedihkan, di tanah air kita banyak sekali praktek-praktek mencari keberkahan. Mencari keberkahan dengan berendam di mana? Dan ini adalah tradisi dari orang-orang Hindu yang masih diwariskan oleh sebagian kaum muslimin. Berendam di danau, ya. Mentang-mentang mau ikut caleg jadi berendam di apa? Di danau. Akhirnya kalah juga, ya. Berendam, kemudian ada batu besar, kemudian taruh sajen di batu besar tersebut. Ada pohon besar, taruh, pokoknya yang besar-besar dikasih sajen. Ini kebiasaan orang-orang apa? Sebagian orang-orang saudara-saudara kita, ya. Kemudian juga ada batu yang tidak tahu di mana, di Pandeglang, ya. Ada batu yang katanya barang siapa yang tawaf sampai apa? 7 kali, tahan napas. Ya, kalau nggak salah tahan napas, ya. Nanti kalau sudah selesai maka doanya dikabulkan. Kalau meninggal bagaimana? Putar 7 kali. Tawaf, subhanallah. Tawaf di selain Ka'bah. Ini aneh ini seperti ini. Sudah tawaf di batu, ya nggak tahu di mana. Kemudian selain Ka'bah, ini bahaya, ya. Ini bid'ah yang sangat berbahaya, menjadikan suatu selain Ka'bah sebagai
sarana untuk tawaf.